Oke, sebelumnya berhubung gua ngevlog ini malam hari ya guys, sebelumnya gua ucapin selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Seperti biasa, karena kita masih berada di situasi pandemik, jadi jangan lupa untuk terus menggunakan protokol kesehatan, taati aturan, dan jangan lupa menggunakan masker dan sebagainya. Seperti biasa aja, gua baru balik dari rumah ayang baru balik dari rumah dia. Buat yang nggak punya dia, bayangin aja dulu kali ntar lu punya. Udah lama banget ya guys gua nggak ngevlog, nggak motoran. Sekarang kegiatan gue juga udah makin padat, tetap sibuk bantu orang tua dan sebagainya. Mohon maaf juga kalau suara gue kurang enak didengar, karena ya sedikit masih kurang enak badan. Dan sorry nih kalau suara gue kayak ada tarik-tarik ingus sedikit, emang lagi meler mulu. Jujur tujuan video ini gue tujukan buat Ical, salah satu bocil yang ada di dekat rumah gue, tetangga gue, cuma beda komplek doang. Dia tuh nagih mulu. Setiap ketemu sama gue lagi ngelayanin orang gitu, rumah gue lagi rame, namanya warung ya kan. Kadang-kadang ada yang beli sampai ngantri gitu, dia asal jeplak aja, "Bang Ego kapan konten lagi?" Buset deh, YouTuber terkenal kali gue. Seketika gitu, orang-orang yang ada di rumah gue ini tuh langsung, tatapan mereka tuh langsung seperti tatapan kosong, kayak tukang sayur konten, what the fuck man, ya, kayak gitu loh. Dan gue tetap dengan ramah gitu ya, tetap gue sautin, ya ntar ya Cal ya, belum ada waktu lagi. Dan ini ada waktu lagi. Buat Ical, kalau udah nonton ini jangan lupa komen, like, and subscribe. Enggak buat Ical doang, buat lu semua yang ada di channel YouTube gua, yang udah subscribe channel YouTube gua, bisa dibantu di share, dibagikan ke teman-teman kalian supaya channel ini makin berkembang, dan nantinya bisa lah kalian dengerin bacotan-bacotan gak berguna gua ini. Masih menggunakan tradisi lama, kamera patungan arah ke jalan, kamera arah ke muka, kamera HP, udah biasa. Setiap mau konten harus ngapusin file dulu, ya udah biasa lah. Dan gue ini sekarang lagi ada di Depok, karena rumah doi ada di Depok, jadi gue tadi habis main, ini balik konten. Udah denger kayak gitu, jangan ada yang komen konten dong bareng dia. Sabar cok, gue juga pengen gitu, cuman
alat-alatnya tuh masih kurang aja gitu loh. Ntar kalau dananya udah cukup, udah lengkap, baru gua ngonten berdua. Boncengers kayak motovlog biasa gitu loh, yang goncengan, ngobrol gitu-gitu. Dakdikdukser sih itu gue tadi barusan, anjing emang. Sorry ya guys kalau mulut gue agak toxic dikit. Ya lu tau lah, konten gue ini konten tak berfaedah, konten yang kurang mendidik. Jadi buat bocil-bocil nggak apa-apa, tonton aja. Siapa tahu kalian dapat ilmu yang nggak bermanfaat di sini. Oke. Balik lagi ke topik. Temannya si David, tau lah topik temannya David, nggak tahu. Bercanda gue, cuma jokes receh, nggak lucu ya, udah nggak usah diketawain. Macet seperti biasa, lampu merah. Kan nggak kerekam kan, gini nih gue benci banget nih, bisa aja nggak kerekam loh. Bisa-bisanya gitu nggak kerekam ya. Sabar wallah. Maju dulu dikit, ngerekam lagi. Helm gua berembun nampaknya saudara-saudara. Kamera depan gua mati bangke. Gua harus nyari tempat dulu buat benerin. Aduh. Nah kayak gini nih gue ribetnya konten nih, alat seadanya. Sabar lah, baru rekam tuh. Buat lo yang nagih kapan konten lagi, kayak gini nih gue ribetnya konten. Lo lihat tuh, kalau nggak lo like, lo subscribe, kacau sih. Dan nggak lupa juga nih lo lihat, visor gue udah bening supaya angin nggak masuknya terlalu kenceng. Kemarin pakai visor dark, puyeng kepala gue. Setiap di sini nggak kelihatan, gue buka ngobrol angin masuk, kelar aja udah. Akhirnya gue akalin pakai visor yang bening aja lah, yang clear, supaya bisa tertutup dan gue masih bisa tetap ngobrol sama lu semua. Jangan lupa loh ya, di like, comment, and subscribe. Subscribe itu gratis kalau kata Rapater, yang anak sultan itu. Nah itu dah pokoknya. Di jalan satu arah ke Jalan Raya Margonda ya. Dan masih sendiri aja karena tadi udah habis berdua. Malam Senin, konten sendiri demi memenuhi keinginan Abang Ical. Kenapa sih gua tuh mau gitu ngikutin apa yang dia mau, maksudnya mengabulkan apa yang dia minta? Karena gue pernah merasakan di posisi si Ical ini. Jadi anak broken home yang kurang kasih sayang orang tua tuh udah dia rasain. Dan gue dulu juga merasakan gimana sih rasa pahitnya menjadi anak broken home. Kita dipaksa untuk tetap dewasa di usia yang belum seharusnya. Terkadang memang berat ngejalani fase-fase seperti itu. Cuman fase-fase seperti itulah yang bisa mendewasakan kita, yang bisa membuat kita
belajar apa arti kehidupan, rasa sabar, kasih sayang, dan sebagainya. Jadi anak broken home tuh suatu anugerah terindah dari Tuhan. Lu bisa ngerasain gimana pahitnya lu hidup, lu bisa ngerasain gimana rasanya lu itu berjuang di saat dan di waktu yang belum seharusnya lu berjuang. Di saat lu melihat teman-teman lu yang sedang asik bermain dan kita harus tetap kuat, mau itu membantu atau tetap stay di rumah mengikuti keinginan orang tua. Jadi buat gue itu semua udah biasa. Dan buat teman-teman broken home lainnya yang ada di luar sana, gue gak pernah bosen buat mengingatkan, jangan pernah lepas kendali, hilang akal, dan melakukan hal yang tidak seharusnya. Sayangi diri kalian, waktu masih panjang, dan kalian punya masa depan yang lebih cerah daripada anak-anak pada umumnya. Anggaplah sebuah kepahitan yang sekarang kita alami adalah kemanisan yang akan kita tuai di suatu hari nanti. Pernah gue juga merasa bener-bener, kalau kata pikir-pikir itu, kata Bang Bimo, pernah ngerasain chaosnya. Pernah gitu, yang namanya hidup dan lu rasain begini-gini aja, cuma denger orang tua berantem, orang tua maki-makian, itu tuh bener-bener suatu hal yang buat gua udah makanan sehari-hari gitu. Saking chaosnya gue pernah berpikir, apa gue mati aja ya. Lo pasti pernah lah buka-buka FYP TikTok, Instagram, atau tempat nonton short video yang sekarang lagi booming gitu. Dan ada tuh yang nongol gitu kan, tutorial cara mati yang paling enak gitu, yang tidak menyakitkan gitu. Ada aja kayak gitu kadang-kadang konten kreator nongolin, tapi di ending video mereka tuh bener-bener jadi mood booster gua banget. Setelah gua udah bener-bener pahit ngejalanin hidup, gua udah bener-bener ngerasain gak enaknya hidup, dan tiba-tiba nongol video-video kayak gitu tuh, ya rasanya pengen aja gitu loh, nyobain gitu. Ternyata yang namanya mati itu gak ada yang asik, gak ada yang enak. Lu bakal mempertanggungjawabkan semua yang lu lakukan di dunia. Jangan mentang-mentang lu anak broken home terus lu mencoba buat bunuh diri dan lu berharap dapat ampunan dari malaikat penjaga alam kubur. Waktu lu ditanya man robuka dan lu jawab gua anak broken home, gak bakal dilepas, cowok. Tetep aja itu malaikat tetep nyecer lu. Ngapain lu bunuh diri? Gak penting juga gitu loh buat mereka tahu lu broken home atau enggak. Mereka menilai kita dari amal kita.
Jadi ayolah, keep strong man, tetap kuat, tetap jalani apa yang harusnya kita jalani. Kalau gua pribadi itu selalu mencontoh air yang mengalir. Air itu yang mengalir, mau dibendung sekuat apapun, kalau emang udah waktunya dia mengalir, tetap mengalir. Entah dia harus merusak sebuah bendungan, sebuah tembok besar yang menghambat dia, atau dia mencari jalan lain, itu tetap dia pasti mengalir. Makanya nikmatnya anak broken home itu banyak sebenarnya, tinggal kitanya aja. Bahagia aja lah, nggak usah nyoba-nyoba buat hal-hal yang nggak, ya, di luar nalar dan akal manusia gitu tuh nggak penting, cok. Kita masih punya Tuhan, kita masih punya tempat buat kita mengadu. Sholat yang Islam, yang non Islam ya kembalilah ke Tuhannya masing-masing. Jangan kalian mencoba mencari kebahagiaan dan kesenangan lain di luar sana. Gue ingetin sama lu semua, narkoba itu nggak ada enaknya, cok. Oke, lu sekali nikmatin narkoba, lu ngerasain efeknya, lu santai, lu relax dan lu tenang dan sebagainya. Ingat jangka panjangnya. Ketika usia lu yang saat ini dan suatu saat nanti masih bertambah, gak seharusnya lu tuh melakukan hal-hal kayak gitu. Buat gua hal-hal kayak gitu tuh jangan lu lakuin. Si banyak kok hal lain yang lebih bermanfaat. Cobalah lu isi waktu lu itu dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Contohnya ya main game itu bermanfaat loh. Apalagi khususnya buat anak-anak broken home, itu bener-bener bermanfaat. Gua merasakan sorry, gua bener-bener merasakan efek dari main game tersebut. Itu bener-bener ada manfaat. Jalanin aja yang sekarang lu jalanin, nikmatin yang sekarang lu nikmatin. Bawa relax aja, bawa enjoy. Karena kalau lu bilang apa banget sih ini orang ngomong kayak bener-bener ngerasain aja. Sorry bos, gue juga merasakan. Gue juga pernah ngerasain sakit. Ya seperti yang gue bilang, kalau bunuh diri itu jalan terbaik, gue pasti menempuh jalan itu. Sekarang apa sih enaknya hidup kalau dipikir-pikir? Kalau kita berpikir secara rasional, secara logika manusia, apa sih enaknya hidup ini? Lu di dunia suruh kerja, lu bayi digedein, udah gede orang tua lu berantem mulu sampai ada yang amit-amit bercerai dan sebagainya. Setelah lu dewasa, lu dipaksa buat gantian menjadi tulang punggung, yang padahal lu sendiri tidak pernah merasakan adanya tulang punggung.
Gimana cuy, apa enaknya jadi manusia itu sebenarnya? Nggak enak, sama sekali nggak enak. Makanya gue bilang kalau emang mati itu jalan, gue pernah berpikir seperti itu. Kalau emang mati itu adalah jalan terindah, lebih baik gue mati. Cuman gue pikir-pikir lagi, siksa kubur itu nggak akan lepas. Bahkan, sorry kalau gue salah ya, bahkan seorang sahabat yang mulia aja, Ali bin Abi Thalib, dia pernah menangis terseduh-seduh di atas makam. Gue tuh nggak hafal hadisnya ya, cuman gue tahu ceritanya tuh. Kalau menurut cerita gue tuh begini, seorang sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib itu pernah menangis terseduh-seduh di atas makam seseorang. Kalau dipikir-pikir, kurang apa sih sahabat yang namanya Ali bin Abi Thalib ini? Ahli ibadah, amal gak pernah ketinggalan. Bahkan dia mengamalkan semua hartanya dan memberikan semuanya untuk umat muslim. Dia memfasilitasi dan sebagainya. Ahli perang Badar. Mohon maaf kalau ada yang salah. Intinya dia di Islam ahli perang dan perang-perang, banyak perang besar Islam yang dia ikut. Tapi dia masih sanggup nangis di atas makam. Ketika ditanya oleh sahabat yang lain, "Wahai Ali, kenapa engkau menangis?" Jawabannya, "Aku menangis karena tidak ada satu orang pun yang terlepas dari siksa kubur." Itu makanya pertanggungjawaban di akhirat itu emang benar-benar lebih berat daripada sekedar cuma menjalani kehidupan di alam dunia. Makanya bahasan gua hari ini tuh ya cuma sekedar itu aja sih. Ayolah, kita nikmati hidup, kita jalani sisa-sisa kehidupan kita yang sekarang ini. Kita bikin diri kita bahagia, kita bikin orang lain bahagia. Gak apa-apa kalian sedih, gak apa-apa kalian merasa pernah kesepian. Kalau emang kalian butuh, kalau emang kalian pengen, ayolah kita bikin forum, kita bikin grup buat sharing masalah rumah tangga dan sebagainya. Nggak masalah. Gue sebagai anak yang merasakan sebuah kegagalan dari orang tua, gue menganggap orang tua gue itu gagal. Orang tua gue itu gagal buat membesarkan gue dengan kasih sayang. Kenapa gue berani bilang kayak gini? Karena emang itu faktanya. Gue dibesarkan dengan rasa sakit dan beberapa kenangan-kenangan pahit. Dipaksa untuk dewasa, dipaksa untuk kuat di saat dan di waktu yang belum tepat. Tapi gue bersyukur, gue bahagia karena sekarang gue bisa menikmati
sebagian kecil lah dari rasa pahit tersebut. Sekarang gue disandingkan dengan orang yang menurut gue bisa dan menurut gue itu layak jadi pendamping gue. Dan gue bener-bener terima kasih banget karena dia tuh mau gitu menerima kekurangan gue, menerima pahitnya cerita gue gitu. Ketika anak broken home menjalin hubungan, ini dari pengalaman pribadi gue ya, lebih banyak temperamentalnya, lebih tinggi emosinya, dan lebih banyak egoisnya. Karena anak-anak broken home tuh, bentar, iklan nih kayaknya. Oh, nggak jadi bersin. Karena anak-anak broken home tuh ya gitu, dia itu pengen dimanja, pengen disayang dan lain sebagainya. Makanya dia membesarkan rasa egois, rasa keras kepala dan sebagainya. Dan gue bersyukur banget orang yang sekarang mendampingi gue bisa menghadapi gimana sifat kekanak-kanakan gue, gimana kalau gue lagi emosi, dan gimana kalau gue lagi egois. Dia mampu buat tetap stay sama gue. Gue bener-bener bahagia banget. Inilah salah satu kebahagiaan yang gue bilang. Mungkin menurut lu semua, apa sih timbang pacaran dong, bahagia dari mana? Kebahagiaan manusia itu gak bisa dinilai dari pola pandang manusia lain. Kebahagiaan manusia itu kita yang menilai sendiri. Kalau lu ngeliat temen lu bahagia, ya udah, di persepsi lu temen lu itu lagi bahagia, padahal dia sendiri nggak juga merasakan kayak gitu. Begitupun sebaliknya, lu ngeliat temen lu kayaknya kok hidupnya nggak bahagia, belum tentu. Bahkan orang yang lu anggap seperti itu adalah orang yang bisa mendewasakan dirinya sih, kalau menurut gue bener-bener pilek parah ini ya. Jadi mohon maaf banget kalau suara gue bindeng, ada sedikit gangguan, itu sorry banget sumpah. Hidung gue bener-bener gak enak banget ini. Gue udah sampai di lampu merah Cibubur sini. Rumah gue kan di Munjul. Ya buat yang belum kenal gue asli Ponorogo. Nama gue Ego Adip Ripin, sama seperti channel YouTube gue, sama kayak nama channel YouTube gue. Nama gue Ego Adip Ripin, gue asli Ponorogo. Jadi gue tuh orang Jawa, dan lu semua buat orang-orang Jawa lainnya boleh dibantu channel YouTube gue ini buat sekedar dengerin bacotan gue yang gak berguna. Lu boleh subscribe, dan jangan lupa juga diarahin ke lonceng. Itu lonceng diaktifin, tanda loncengnya, biar lo dapat notifikasi dan pemberitahuan lainnya dari gua. Nggak apa lah, emang nggak berguna gitu. Setidaknya buat nambah-nambah ikatan paseduluran dan merekatkan silaturahmi.
Ini bener-bener parah ya guys ya. Gua pilek ini udah pahit banget rasanya. Pengen bersin dari tadi nggak bisa bersin. Ini di dalam apa sih namanya? Di dalam buff bukan? Iya buff gua. Bukan buff sih, apa sih namanya? Lupa gua. Ya pokoknya dalam buff gue ini hidung gue udah meler mulu ini. Mau gue sisi gue make sarung tangan dan nggak bisa gitu loh. Kalau gue naik mobil mah enak, tinggal nyantai ya kan. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe ya pokoknya. Lu ini mobil impian gue sih, Honda Civic. Ntar kalau channel gue udah berkembang, gue beli itu Honda Civic. Kalau dapat. Kerja cuma nge-YouTube nggak makal gue bisa sehebat youtuber lain tuh. Bukan gue meremehkan, cuman gue ya agak mustahil aja gitu loh. Soalnya dilihat dari kesibukan gue sendiri tuh padat banget. Walaupun cuma sekedar bantu-bantu orang tua tuh rasanya bener-bener padat gitu. Dan dari sekarang pun lu bakal tahu channel gue ini nggak bakal ngonten yang namanya pagi atau siang. Bukan nggak bakal sih, berat buat ngonten di situasi-situasi itu, di sore atau siang, pokoknya matahari masih ada tuh kayaknya berat. Soalnya ya itu, warung gue nutup, gue baru bisa keluar dan sebagainya. Dan warung gue itu nutup bisa setahun sekali, di hari-hari tertentu doang. Kebanyakan warung gua itu kalau gua keluar gini nih, gua keluar biasanya dari jam 6, sore-sorenya jam 4, ntar balik gua jam 9, 10 tuh. Dan gua ngonten itu biasanya di jam 9 arah ke jam 10 lah, balik dari rumah doi. Karena gua tuh tipikalnya nggak bisa gitu ngoceh sendiri kalau ada doi atau ada orang di belakang gua gitu, nggak bisa, nggak mampu gua. Jadi sebisa mungkin gua menghargai orang tersebut, kecuali kalau emang dia tuh gua fasilitasin mic gitu ya, gua fasilitasin mic dan sebagainya tuh mungkin oke lah, jadi gua bisa ngobrol sama dia dan terekam bareng tuh oke. Cuman itu masih gua rencanakan nanti aja. Oh ya, channel YouTube gue ini walaupun subscribernya nggak ada ya, gua bakal ngadain turnamen kecil-kecilan, turnamen Free Fire, ntar joinan sama channel Faster yang agak ya lumayan lah, dia udah ada namanya juga. Ntar gua siapin semuanya, ntar gua kabarin lagi di video berikutnya. Itu pendaftarannya gratis, pokoknya cuma lu tinggal like, comment, and subscribe aja. Jangan lupa itu lonceng dinyalain, itu doang kok. Bener, itu adalah hadiahnya ya, nggak gede-gede banget, cuman setidaknya lumayan lah, bisa buat nambah-nambah uang jajan. Dan pesan gue cuma satu buat lu semua anak-anak broken home di luar sana, pesan buat gue juga. Pesan ini bukan gue tujukan buat kalian semua, tapi juga gue tujukan buat diri gue pribadi. Jangan pernah mengambil keputusan di saat kalian sedang dalam mode amarah. Dan satu lagi,
Ketika marah, tutuplah lisan kalian dan diamlah, maka kalian akan mendapatkan hal yang maksimal dari amarah kalian tersebut. Kalian bakal bisa mengontrol amarah kalian tersebut. Intinya anak-anak broken home tuh kontrol emosi. Kalau bisa kontrol emosi, gua jamin hidup lo aman. Oke, terima kasih buat semuanya. Thank you udah mau nonton video gua yang ngebacot doang ini. Dan Ical, lu kalau nggak subscribe gua tabuk. Gua udah susah-susah ngonten, hidung gua pilek begini, nggak subscribe. Wah, bener-bener lu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Itu lonceng notifikasi dinyalain. Dan thanks for watching. See you and goodbye.